Oke sahabat Mat Pro, selamat datang kembali di channel Mat Pro. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai over voltage pada power supply. Power supply yang sering kita pakai sering mengalami kerusakan karena disebabkan oleh over voltage. Jadi power supply yang dimaksud di sini adalah power supply bisa SMPS dan power supply linear. Oke. Sebelum kita lanjut mengenai over voltage, sahabat Mat Pro jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, di video kali ini kita akan buatkan skema atau diagram daripada kategori over voltage. Over voltage sendiri adalah tegangan lebih atau tegangan yang di atas tegangan normal, di atas batas desain pada perangkat elektronik atau listrik. Over voltage bisa bersumber dari eksternal dan internal. Jadi sumbernya ada dua, internal dan eksternal, yang masuk ke dalam atau suatu perangkat atau peralatan termasuk power supply. Yang pertama adalah sumber over voltage adalah yang eksternal, itu biasanya disebabkan oleh petir atau sering disebut dengan lighting atau atmosferik. Jadi petir itu yang disebabkan oleh kondisi cuaca. Lalu ada juga sumber over voltage yang dari internal dari peralatan itu sendiri, yaitu karena terjadinya proses switching atau over voltage karena kejadian temporary. Oke, jadi sumber over voltage atau tegangan lebih pada suatu perangkat termasuk power supply bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Oke, lalu kita akan coba lihat teman-teman sahabat Mat Pro gambar di bawah ini. Oke, pada video di layar monitor sahabat Mat Pro ada satu gambar. Ini adalah lokasi satu peralatan atau lokasi di mana suatu peralatan dipasang atau diletakkan. Lalu nanti kita di bagian bawahnya kita bagi-bagi menjadi kategori 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah over voltage atau tegangan lebih pada kategori pertama. Jadi over voltage itu bisa dibagi menjadi 4 kategori. Teman-teman sahabat Mat Pro bisa lihat over voltage kategoris atau tegangan transient atau tegangan abnormal yang naik di atas tegangan desain. Kita singkat dengan over voltage kategori, OVC cut. Lalu dibagi menurut IEC, International Electrotechnical Commission ya. Menurut standar internasional itu ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Lalu seperti apa atau gangguan tegangan yang masuk ke suatu perangkat pada kategori 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita perhatikan pada gambar untuk kategori 1 itu adalah peralatan-peralatan yang appliance ya. Ini contohnya di gambar ini ada laptop. Lalu ini ada charger laptop, power supply laptop. Lalu dia terkoneksi ke outlet, house outlet ya, yang biasa yang ditempatkan di dinding ya. Lalu di sini ada fixed machinery, ini contohnya ya. Jadi peralatan-peralatan mesin termasuk contohnya power supply SMPS atau linear ditempatkan di sini. Itu masuk di kategori 2. Kategori 1 tadi yang laptop ya, contohnya di sini ya. Lalu kategori 3 di sini di gambar ini ada
panel distribusi ya, distribution panel. Lalu kategori 4 ada main transformer ya. Jadi kalau ini suatu gedung, kategori 1, 2, dan 3 itu ada dalam satu gedung ya. Lalu yang kategori 4-nya itu ada di luar gedung yang langsung terkoneksi ke sumber tegangan listrik. Jadi ini simbol petir, jadi masuk melalui jaringan listrik, nanti masuk ke main trafo ya, transformer. Ini untuk kategori 4 itu yang sumbernya kalau dari eksternal. Kalau sumbernya dari internal itu bisa dari suatu peralatan ya, dari power supply-nya. Apakah power supply-nya ditempatkan di sini, lalu di kategori 2 atau di sini ya. Jadi sumbernya bisa karena proses switching dan temporary seperti yang ini tadi ya. Jadi sumbernya ada eksternal, ini dari petir. Dari petir ini kita lihat di gambar masuk melalui jaringan listrik ya, yang ke trafo. Lalu ada yang proses internal dari peralatan itu sendiri. Itu adalah sumber overvoltage. Lalu kategori yang ditetapkan oleh standar internasional IEC itu ada menjadi 4. Jadi menurut pengetesan sumber tegangan nominal contohnya 150, tegangan transient itu yang diizinkan biasanya adalah 4 kV ya, 4000 untuk kategori 4, untuk kategori 3 2500, kategori 2 1500 volt. Demikian juga untuk 300 volt, dia akan semakin besar tegangannya ya. Lalu kita coba dulu contoh overvoltage kategori. Ini contohnya untuk overvoltage kategori 1 itu biasanya masuk di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan kategori 1 contohnya adalah tegangannya rendah. Ini persyaratannya ya. Kemudian itu di sana ada contohnya ada power supply unit yang low watt ya. Kemudian untuk kategori overvoltage di kategori 2. Di kategori 2 ini ada tadi house outlet. Jadi yang stop kontak ya. Jadi suatu peralatan yang dihubungkan dengan stop kontak, contohnya di rumah atau di kantor ya. Itu persyaratan untuk dikategorikan ke overvoltage 2. Dia tegangannya lebih kecil dari 150 volt atau lebih kecil dari 500 ampere DC ya. Jika tegangannya 150 volt. Kalau tegangannya 240 volt arusnya 13 ampere dan arus kali tegangan jadi maksimum 33.100 volt ampere ya. Kemudian ini dipakai untuk peralatan appliance. Kemudian untuk kategori 3 ini overvoltage yang terjadi di kategori 3 ini contohnya ini ya. Dia lebih besar ya, lebih besar dari kategori 2. Overvoltage-nya lebih kecil dari 11.000 ampere. Kemudian jika dikoneksi untuk tegangan 110 dan 240, kemudian contohnya itu untuk motor 3 fase ya. Kemudian fix instalasi, jadi instalasi yang biasanya yang atau peralatan yang ditempatkan yang sifatnya stasioner ya. Kemudian domestic panel, ini tadi distribution panel. Kemudian banyak dipakai di industri-industri, mesin-mesin industri. Itu kategori overvoltage. Untuk kategori overvoltage yang 4 itu untuk yang energi tinggi ya, high energy. Kemudian untuk main trafo seperti ini, main trafo ya. Kemudian panel distribusi juga termasuk ada ya di sini ya, kalau distribusinya di luar. Kemudian utility dan
panel meters biasanya ya. Untuk indikator panel meter itu masuk overvoltage kategori 4. Lalu kalau misalnya terjadi overvoltage yang disebabkan oleh faktor eksternal, kira-kira berapa besaran tegangannya atau tegangan transient pada bagian-bagian ini ya, kategori sini. Kategori 1 kira-kira berapa volt tegangannya jika terjadi sambaran petir. Lalu untuk di kategori 2 ini, kalau peralatan atau power supply ditempatkan pada kategori 2, ketika terjadi sambaran petir, kira-kira tegangan transiennya berapa. Lalu di kategori 3 berapa, kategori 4 berapa. Itu ada besarannya yang ditetapkan oleh IEC dan NEC ya, National Electric Code ya. Itu adalah standar internasional secara internasional dan standar di Amerika Utara ya, contohnya di Amerika Serikat ya. Itu adalah kategori-kategori daripada overvoltage. Lalu kita mau lihat lagi contoh overvoltage yang ditoleransi. Overvoltage yang toleransi adalah tegangan transient yang masuk ke dalam suatu perangkat dan perangkat itu tidak akan rusak ya. Jadi kenapa tidak akan rusak? Karena di perangkat tersebut sudah dilengkapi dengan overvoltage ya, protection ya. Biasanya di suatu perangkat termasuk power supply baik SMPS maupun di linear itu sudah dilengkapi dengan overvoltage protection. Tapi sejauh atau sebesar apa tegangan transient atau overvoltage yang bisa ditoleransi yang tidak menyebabkan peralatan tersebut rusak. Nah, ini ada pada tabel ya, contohnya ya. Jika misalnya peralatan itu bekerja pada tegangan 50 volt, dan dia ditempatkan di kategori 1, misalnya contohnya laptop ya, atau mungkin peralatan lain ya selain laptop ya. Itu tegangan transient biasa ketika ada sambaran petir itu biasanya sekitar 330 volt ya. Kalau misalnya sampai dia lewat naik misalnya 360 atau 400, ini power supply pada kategori 1 akan rusak ya. Jadi dari mana nilai-nilai ini atau angka-angka ini didapat? Ini adalah melalui pengujian yang dilakukan oleh NEC dan IEC ya. Jadi dilakukan pada saat terjadi gangguan eksternal berupa petir ya. Ini yang diperiksa untuk nominal tegangannya 50. Untuk kategori 1 tegangan transientnya adalah sebesar 330, kategori 2 500, kategori 3 800. Lalu kalau misalnya tegangannya 100 volt, otomatis tegangan transientnya juga akan semakin besar, jadi 500 kategori 1, kategori 2 800, kategori 3 1500. Untuk nominal AC-nya 300 misalnya, contohnya 300 adalah nominal tegangan yang sering kita pakai untuk jaringan power supply di kantor atau di rumah ya. Jadi tegangan nominalnya 300 itu ketika ada petir atau sambaran petir. Jika peralatan ditempatkan di kategori 1, tegangan transientnya adalah 1500 volt. Lalu kalau ditempatkan di kategori 2, tegangan transientnya adalah 2500 volt. Kategori 3 4000 volt, dan demikian juga kalau tegangan nominalnya lebih besar dari 300 ya, 600 dan 1000 ini tegangan transientnya baik pada kategori 1, 2 dan 3 akan semakin besar ya. Jadi kalau misalnya contoh, jika power supply ditempatkan misalnya ada di bagian panel distribusi, katakanlah di sini menggunakan power supply. Nah, power supply ini bekerja misalnya pada tegangan kerja atau inputnya 300 volt. Ketika ada sambaran petir, nanti tegangan transient yang masuk ke peralatan tersebut adalah sebesar 4000 volt. Lalu
kalau peralatan tersebut ditempatkan atau diletakkan di kategori 2, misalnya ada jauh dari main distribusi atau distribusi panel, dia dekat ke outlet ya, dekat ke outlet atau tersambung ke outlet, itu ketika ada sesamparan petir dengan tegangan 300, itu tegangan transiennya adalah 1500 dan 2500 volt. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti overvoltage kategori ini atau tegangan transien yang disebabkan oleh gangguan eksternal dan internal ini erat kaitannya ada berkaitan dengan pemilihan power supply yang tepat di lokasi ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau milih power supply, lalu kita sebenarnya mau pakai power supply-nya di kategori 3 dekat dengan panel distribusi, kita harus pilih power supply-nya yang tahan atau bisa memproteksi user dan peralatan itu sendiri dari sambaran petir yang lebih besar ya, dibanding jika ditempatkan di kategori 2 dan kategori 1. Demikian ya. Jadi power supply yang kita pilih harus sesuai dengan potensi gangguan overvoltage, baik yang disebabkan oleh eksternal maupun internal. Itu ya contohnya ya. Jadi overvoltage yang ditoleransi seperti ini ya, ada tabel ini ya. Bisa dilihat ya, 50, 100, 150, 300, 600, 1000. Kategori 1, 2, dan 3. Lalu overvoltage capability atau kemampuan peralatan terhadap tegangan lebih itu biasanya dipengaruhi oleh yang pertama adalah rating tegangan ya. Jadi kalau misalnya power supply untuk rating tegangan yang tinggi akan kemudian ada kemampuan isolasi instalasinya. Jadi setiap power supply menggunakan isolasi yang berbeda-beda ya. Jadi itu berpengaruh terhadap kemampuan power supply tersebut untuk menangkal atau untuk memproteksi daripada gangguan overvoltage ya. Ada rating tegangan, kemampuan isolasi instalasi, kemudian interkoneksi ya. Interkoneksi erat kaitannya deh ke instalasi ya. Jadi apakah dia instalasinya saling terinterkoneksi atau dia hanya satu jalur ya. Kemudian jarak ya, jarak clearance distance ya. Jadi jarak sangat berpengaruh peralatan ya, jarak peralatan ke sumber tegangan sangat berpengaruh terhadap proteksi ketika terjadi overvoltage. Jadi contohnya ini ya, jarak peralatan laptop dengan sumber petirnya langsung dari sini ya, dari listrik, itu jaraknya misalnya 30 meter ya. Lalu jarak dari panel ke sumber listriknya hanya katakanlah 6 meter. Jadi itu sangat berpengaruh ya, berbeda ya. Jadi besaran tegangan transien di sini dengan di sini berbeda ya. Berbeda, pasti lebih besar, yang paling dekat itu pasti lebih besar. Kemudian semakin jauh akan semakin kecil karena dia melalui jaringannya ya. Jaringan listriknya ya. Jadi overvoltage atau kemampuan peralatan terhadap tegangan lebih itu dipengaruhi oleh rating tegangan peralatan itu sendiri, kemudian kemampuan isolasi instalasi peralatan itu sendiri. Kalau misalnya peralatan isolasinya bagus, kemampuannya juga akan semakin bagus untuk memproteksi. Lalu ada interkoneksi, ada jarak ya, itu berpengaruh terhadap kemampuan proteksi. Untuk power supply juga seperti itu ya. Lalu untuk power supply overvoltage saya sudah, kemudian contohnya overvoltage kategori, kita ulang lagi yang overvoltage 1 tegangan rendah, PSU low watt, overvoltage 2 stop kontak. Yang sering kita pakai adalah di bagian sini ya. Jadi yang sering kita bekerja di bagian overvoltage 2 ya, karena kita misalnya di dalam suatu ruangan
ini masuk di kategori 2 ya, kategori 1 dan 2. Jadi kalau untuk kategori 3 itu biasanya untuk peralatan utama yang sifatnya stasioner. Lalu untuk ini, untuk trafo misalnya seperti gardu induk atau dekat ke sumber utama, itu masuk di kategori 4 ya. Jadi kita yang sering yang berhubungan dengan peralatan elektronik, appliance dan termasuk power supply adalah di kategori 2 dan 1. Oke, lalu apa hubungannya dengan pemilihan power supply? Power supply dengan overvoltage kategori ini sangat berkaitan ya. Jadi power supply class, teman-teman pernah dengar perlindungan power supply ya, kemudian kelas-kelas perlindungan power supply atau power supply safety class. Itu menurut IEC juga atau NEC itu dibagi menjadi 3 kelas ya, kelas 1, 2, dan 3 ya. Itu berlaku untuk SMPS dan linear. Jadi berlaku untuk power supply SMPS atau switching dan power supply linear yang menggunakan trafo step down ya. Jadi nah, untuk power supply kelas 1, untuk power supply kelas 1 itu ciri-cirinya adalah outputnya antara 300 sampai 1000 volt ya, tapi kebanyakan ini lebih kecil ya. Kemudian di sirkuit rangkaian power supply-nya itu tidak lebih dari 600 volt ya maksimum ya. Nah, ini tadi 30 sampai 1000, maksudnya tadi bukan dominan di apa namanya, bukan dominan di rendah ya, tapi ada yang dari rendah sampai tinggi, tapi dominan di yang tinggi ya, dikoreksi ya. Jadi outputnya adalah sering di tegangan yang tinggi ya, tapi ada yang dari range rendah 30 sampai 1000 volt. Kemudian tegangan di sirkuitnya harus di bawah 600 volt. Kemudian yang ciri-ciri power supply kelas 1 adalah dia harus di grounded di earth ya, jadi dibumikan ya, disambungkan ke ground, disambungkan ke bumi ya. Lalu ada persyaratan juga, dia harus mempunyai resistansi konduktor grounding yang rendah, jadi seperti kabel langsung dihubungkan ya. Contohnya adalah ini ya, kita ambil contoh power supply ini. Ini adalah salah satu power supply SMPS yang jaring atau sering disebut jaring atau ini ya, kaleng ya. Ini inputnya 100 volt sampai 200 volt AC. Outputnya inputnya 2,5 ampere ya, output 10,5 ampere ya, untuk tegangan 13,8. Oke, di sini kalau kita perhatikan terminalnya ada L dan N. L ini line, kemudian netral ya. Ini masuk ke tegangan sumber tegangan 220 atau 240 volt AC. Lalu ini outputnya. Lalu ini ada tanda ground. Ini ada tanda ground ya. Jadi power supply ini ada dibuat tanda ground. Ini karena power supply bekerja pada tegangan 13 volt. Jadi kemungkinan power supply ini bekerja pada ini ya, kategori 2 ya. Jadi overvoltage kategori 2, di lokasi kategori 2 ya. Apakah power supply ini termasuk ke power supply kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? Kita bisa lihat ya. Jadi tadi yang kelas 1 itu outputnya 30 sampai 1000. Nah, ini outputnya hanya 13 ya. Outputnya hanya 13 volt ya. Lalu sirkuitnya sudah pasti jauh dari 600 volt. Kemudian dia harus di grounded. Nah,
ini memang ada tanda ground ya, tapi ini bisa di ground, tapi ini termasuk power supply kelas 2 ya, karena ini kelas 2 tetapi bisa dipakai untuk yang apa namanya, untuk peralatan, untuk power supply peralatan yang sifatnya stasioner atau dipasang tidak dicabut colok ya, tidak dicabut colok, sehingga akan dibuat bisa di grounded ya, itu lebih proteksi. Lalu kita coba perhatikan untuk power supply kelas 2. Ini kelas 1 tadi, ini kelas 2. Double insulation in dan out. Jadi double insulation in dan out ini adalah maksudnya power supply yang bagian input dan outputnya sudah terisolasi ya. Jadi power supply kelas 2 adalah power supply yang sudah terlindungi dari sengatan listrik ya. User itu sudah terlindungi dari sengatan listrik karena power supply-nya sudah mempunyai double insulation ya, atau double isolasi. Jadi bagian inputnya sudah terisolasi dengan output. Jadi ketika kita misalnya kondisi power supply-nya terkoneksi tegangan, kita pegang di bagian outputnya, itu akan aman ya terhadap sengatan listrik. Lalu di bagian output juga sudah terisolasi atau di pengamannya terhadap outputnya, demikian juga terhadap user ya, kecuali kalau misalnya kita langsung pegang di jaringan tegangan tingginya ya, atau 220 240 nya itu tidak bisa ya. Kemudian tidak perlu butuh koneksi pembumian ya, jadi nggak perlu di grounded ya, tidak perlu di grounded. Jadi contohnya kalau power supply handphone, contoh power supply handphone ya. Jadi ini ada salah satu contoh, ini power supply handphone ya. Ini adalah power supply handphone masuk di power supply kelas 2 ya. Kenapa disebut di kelas 2? Karena ini sudah aman ya. Jadi ini sudah aman terhadap sengatan listrik. Jadi kita nggak perlu takut karena ini masuk di kategori kelas 2. Kalau kita baca ini ada tulisan power supply-nya, nanti ada power supply unit kelas 2. Jadi dia udah ada isolasi antara input dan output. Kemudian juga tidak perlu dikoneksi dibumikan ya. Jadi nggak perlu kita langsung colok aja ini kan ke AC, jadi langsung aman ya. Itu untuk kelas 2. Lalu ada lagi power supply yang biasanya yang bentuknya hitam ya, yang casingnya hitam. Biasanya rata-rata power supply yang casing plastik itu masuk di kelas 2 yang sering kita pakai di rumah atau di kantor ya, untuk printer, untuk PC atau komputer, untuk monitor, itu masuk ke power supply kelas 2. Lalu untuk power supply kelas 3 adalah dia tegangan kerjanya extra low power source ya, jadi sangat kecil ya, di bawah 50 volt AC, dan untuk DC outputnya tidak lebih dari 120 volt. Itu biasanya tidak perlu pakai apa namanya, yang grounded ya. Jadi untuk kelas 2 semua yang kita pakai untuk handphone, untuk TV, untuk LED, untuk apa misalnya, untuk printer, komputer, laptop, atau peralatan kantor atau peralatan di rumah, semua itu masuk di kelas 2 ya. Itu aman karena sudah diproteksi ya, jadi aman terhadap sengatan listrik. Untuk power supply kelas 1, untuk power supply kelas 1 kalau dipakai di overvoltage kelas 3, kelas 2 atau kelas 1, apakah bisa? Bisa, tetapi power supply-nya harus kita grounded ya. Bagaimana kalau power supply-nya yang seharusnya masuk di kelas 1 tetapi kita tidak ground? Nah, itu berbahaya ya. Jadi kita harus, kalau kita tahu tuh power supply-nya kelas 1, kita harus grounded ya. Jadi kita harus connect ke ground, ke bumi ya. Ada. Lalu juga persyaratannya harus resistannya sangat rendah atau
bisa dikatakan di bawah berapa ohm ya, kecil ya, 2 ohm lah ya, lebih kecil ya. Lalu untuk line protection class, nah ini contohnya ya. Jadi di power supply sendiri kita minggu lalu kita sudah bahas mengenai varistor dan NTC. Di sini ada menurut IEC juga line protection class. Untuk kategori 1 itu biasanya di ininya, di device-nya power supply-nya hanya menggunakan fuse ya. Fuse ya. Jadi untuk biasanya untuk yang power supply kecil lah, misalnya untuk di tegangan-tegangan rendah, untuk peralatan-peralatan khusus yang butuh power supply extra low ya. Lalu untuk di kategori 2 yang tadi itu masuk di di tempat kerja atau di workshop atau di apa namanya, di tempat servis atau di gudang ya. Ini yang ada peralatan-peralatan itu masuk kategori 2. Kategori 2-nya di sana itu proteksinya di peralatannya menggunakan MOV ya. Jadi di sana pakai MOV metal oxide varistor ya. Kita tempo hari sudah belajar mengenai varistor ya. Lalu di kategori 3 di panel itu biasanya untuk perolehan peralatannya itu sudah menggunakan sus protektor. Ya, ini sus protektor ini mirip seperti fuse ya, tetapi dia ada yang apa namanya, kaki 2 atau kaki 3 ya. Ini proteksi anti petir lah sering disebut ya. Kemudian untuk kategori 4 ini biasanya yang circuit breaker ya. Ini untuk yang panel yang di luar ya, di luar gedung, circuit breaker. Kemudian kategori 3 panel distribusi pakai fuse protector atau anti petir khusus ya. Lalu ini di bagian peralatan appliance itu biasanya di peralatannya pakai MOV ya. Jadi ini kategori 2. Kategori 1 untuk overvoltage itu pakai kelas power supply kelas 2 ya, kelas 2 atau kelas 1 bisa ya, tetapi harus di grounded ya. Jadi kelas 1 atau kelas 2 dipakai. Jadi contoh pemilihan power supply lagi ya, power supply selectionnya. Contoh PSUA desain untuk, jadi setiap power supply itu didesain bagian proteksinya di bagian rangkaiannya itu didesain berbeda-beda ya. Untuk misalnya contohnya power supply A didesain untuk kategori 2, kemudian ada didesain untuk kategori 3, kemudian power supply B didesain untuk kategori 2 saja. Jadi ada salah satu power supply yang didesain bisa dipakai untuk kategori 2 dan 3, berarti bisa dipakai di bagian sini ya. Bisa dipakai misalnya untuk sebagai power supply mesin-mesin yang sifatnya stasioner ya, fix ya. Lalu bisa dipakai juga untuk peralatan yang panel distribusi yang membutuhkan power supply. Nah, kayak itu contohnya untuk power supply A. Lalu untuk power supply B ada yang didesain untuk kategori 2 saja. Di 2 saja bisa dipakai, tetapi tidak bisa dipakai di tempat ya kategori 3 dan 4 ya. Lalu PSUC didesain untuk kategori 3 saja ya. Jadi hanya di sini ya. Jadi kalau dipakai di kategori 2 juga sia-sia ya. Jadi nggak perlu, karena memang di bagian power supply-nya dia pakai MOV-nya itu yang berbeda ya. Ratingnya MOV-nya berbeda. Kenapa tidak bisa dipakai sembarang? Karena di bagian peralatan power supply punya rating MOV yang beda-beda ya. Jadi untuk MOV sendiri setiap power supply juga beda. Ada yang misalnya bisa memutus transiennya 800 volt, ada yang sampai 1200 volt ya. Kemudian ada lagi PSUD contohnya. Jadi khusus dipakai untuk kategori 1 saja ya. Jadi di sini ya power supply yang kecil misalnya ya, nggak bisa dipakai di kategori 2 apalagi kategori 3. Ini contoh pemilihan power supply ya. Jadi erat hubungannya dengan overvoltage kategori ya, lokasinya ya. Lalu kita coba lihat lagi
simbol ya. Penempatan power supply, overvoltage 1 nih, overvoltage 1 pakai PSU kelas 3 atau kelas 2 ya. Yang tadi kelas 2 itu yang tanpa pembumian ya, itu, atau yang ini kelas 3 ini yang tegangannya rendah di bawah 50 volt. Lalu overvoltage kelas 2 kategori 2 sini dia bisa pakai PSU kelas 2 atau 1. Jadi PSU yang 1 yang pakai grounded bisa dipakai di sini, atau power supply yang seperti power supply laptop ya, bisa dipakai di sini. Kemudian overvoltage 3 pakai PSU kelas 1, jadi tidak boleh pakai PSU kelas 3. Jadi simbolnya seperti ini. Kalau kita lihat di power supply biasanya kita perhatikan, kalau power supply-nya biasanya kita di label-labelnya atau di bodinya itu ada simbol-simbol seperti ini ya. Ini adalah simbol yang dikeluarkan oleh standar internasional International Electrotechnical ya, Commission ya. Ini untuk yang kelas 1 ada simbolnya begini. Ini ada tanda bulat, tanda ground. Lalu untuk kelas 2 tanda segi 4 begini ya. Segi 4 ada 2 garis. Lalu untuk kelas 3 ya ada bentuk kerucut, ada 3 garis. Ini simbolnya ya. Contohnya ini yang kelas 2 ini ya. Kelas 2 ini kalau kita perhatikan di sini ada simbol seperti ini nih. Ya. Kita perhatikan ada simbol ini ya. Power supply. Jadi dia nggak pakai ini. Jadi memang nggak pakai ini karena memang nggak perlu grounded. Ini udah aman dari ini. Input outputnya sudah diproteksi dengan isolasi ya. Nah, untuk yang kategori power supply kelas 1 biasanya banyak untuk tegangan yang lebih tinggi ya. Jadi biasanya contohnya power supply ini anggaplah gede ini ya, atau besar ya. Jadi biasanya dari body ini akan ada satu koneksi atau terminal yang untuk grounded ya, untuk pembumian ya. Biasanya untuk server ya, server panel atau distribusi ya, itu biasanya pakai grounded, pakai yang kabel yang seperti ini ya, seperti ini nih, yang kuning hijau biasanya untuk grounded ya, seperti itu ya, sama biasanya ya. Lalu yang ini isolasi ya, isolasi kabel. Jadi untuk power supply atau untuk peralatan di overvoltage kategori 1, 2, 3 dan 4 itu akan menggunakan jenis kabel yang berbeda-beda ya. Jadi untuk kabel yang di kategori 4 itu pasti harus isolasinya lebih bagus dan lebih aman dibanding di kategori 3 ya. Baik diameter kabel, baik isolasinya itu harus lebih bagus di kategori 4 ya. Itu untuk karena tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, seperti ini tadi ya, seperti ini kategori 2 tegangan 300 2500 ya. Untuk kategori 2 ini tegangan transient kalau sambaran petir. Lalu untuk overvoltage yang disebabkan oleh switching, overvoltage yang disebabkan oleh switching biasanya lebih kecil ya. Tadi kita sebutkan di awal sumber overvoltage itu ada 2, eksternal petir atau lighting atau atmosferik ya, itu yang tadi yang gede ya. Lalu internal pada saat ada proses switching ya, atau ini misalnya untuk menyalakan saklar biasanya itu tegangan bisa berubah naik ya. Jadi itu nanti selain diproteksi di peralatan ini, itu fungsinya yang kita sebutkan tempohari itu ada varistor ya. Jadi varistor ini yang di bagian power supply ini tidak hanya memprosesi overvoltage yang disebabkan oleh petir, tapi dari proses switching di peralatan lain atau peralatan ini sendiri ya.
jadi faktor internal ya. Kalau faktor eksternal biasanya itu force majeure ya. Kalau kita pernah dengar force majeure ya, kondisi cuaca atau alam, jadi itu masuk di eksternal. Ada dua sumber, eksternal dan internal. Apakah lebih seringan mana overvoltage terjadi yang bisa menyebabkan kerusakan pada suatu power supply? Itu tergantung ya. Jadi kalau misalnya sering kita perbaiki power supply, lalu kita buka atau kita bongkar, kita perhatikan di sana ada macam-macam jenis kerusakannya, tapi tidak bisa kita katakan bahwa yang disebabkan oleh faktor eksternal akan lebih banyak ya. Jadi memang biasanya kalau kerusakan yang disebabkan eksternal, kita lebih mudah untuk mengetahui, karena biasanya yang pertama kena adalah bagian proteksi ya, protection circuit di bagian yang dekat dengan sumber input AC-nya. Itu ada NTC, ada varistor atau fuse ya. Tapi kalau disebabkan oleh internal, selain daripada bisa menyebabkan kerusakan di bagian proteksi, bisa menyebabkan kerusakan yang lain. Itu lebih spesifik. Jadi tergantung jenis power supply-nya. Apakah kerusakannya lebih banyak disebabkan eksternal atau internal, itu tergantung daripada jenis power supply, karena setiap power supply berbeda-beda sistem proteksi dan kemampuannya untuk menahan overvoltage. Oke teman-teman, demikian untuk pelajaran kita pada kali ini ya. Pembahasan kita pada kali ini mengenai overvoltage ya, karena ini berkaitan dengan power supply, jadi kita bahas mengenai overvoltage. Jadi kalau kita sering dengar overvoltage seperti apa, nah ini tadi overvoltage capability, kemampuan, ada dipengaruhi oleh kemampuan isolasi instalasi, ada banyak faktor ya, tegangannya juga rating. Jadi kalau misalnya didesain di engineer di bagian produksi atau pabrik mendesain power supply itu berdasarkan pemakaian ya, power supply-nya mau dipakai di kategori mana, jika terjadi overvoltage atau petir, atau diletaknya di mana. Kalau misalnya pakainya di power supply di bagian distribusi, kita harus pilih power supply yang rating tegangannya lebih tinggi, kemampuan isolasinya lebih baik, kemudian jaraknya ketahuan ya, lebih dekat pasti ya ke bagian sumber daripada overvoltage eksternal. Jadi kita harus pilih power supply yang khusus dipakai untuk kelas 3 misalnya. Jadi ini adalah salah satu contoh lagi, ini power supply. Ini power supply yang bukan custom ya. Jadi ini power supply yang diambil, saya ambil contohnya dari satu peralatan. Nah memang di power supply ini tidak ada dibuat groundednya ya, tetapi di bagian equipmentnya peralatannya disambungkan ke grounded ya, dibumikan ya. Jadi ini kelihatannya ini masuk kategori 1 ya, di kategori power supply ya, kategori 1 ya, tetapi bisa dipakai untuk kategori 2 ya. Tetapi ini adalah power supply kategori 2, tetapi bisa dipakai untuk kategori 1. Jadi kalau untuk kategori 1 kita harus ininya wajib di groundingnya harus kita pakai. Misalnya kita pakai ini untuk menyalakan katakanlah contohnya kamera yang kita pasang, misalnya kamera PTZ misalnya, yang power supply-nya kita nggak pindah-pindah atau kita nggak cabut colok ya. Jadi pada saat kita pasang ini kita harus grounded ini ya, jadi supaya aman dari sengatan atau sambaran petir ya, sengatan listrik ya.
Jadi pada saat kita mengintervensi power supply-nya ketika dipasang, kita enggak ada sengatan listriknya ya. Tetapi kalau misalnya kita pakai di rumah hanya untuk menyalakan lampu, misalnya kita pakai misalnya di meja kita atau meja belajar kita dengan power supply ini, itu masuk jadinya kategori 2 ya, kelas 2 ya. Jadi masuk sebagai power supply kelas 2, kita tak perlu harus menyambungkan groundnya, itu aman ya. Tetapi kalau kita pakai ini di kelas 1, di lokasi kelas 1, tetapi ini kita enggak sambungkan ya, ini kemungkinan power supply potensi kerusakannya atau menjadi rusak akan sangat besar ya. Jadi itu penting ya untuk pemahaman kategori overvoltage di bagian peralatan termasuk bagian power supply. Lalu kita juga penting tahu untuk power supply itu kelasnya itu apa ya. Power supply kelas 1, 2 dan 3 ya, ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, kelas 1, 2 dan 3. Oke. Ini ada simbolnya. Kemudian tegangan nominalnya untuk transient kategori 2, 3 dan 4. Ini ya. Jadi semakin tinggi tegangannya ya, kategori 2-nya tegangan 12 ohm ya. Jadi untuk kategori 4-nya itu semakin tinggi dia tegangannya, tahanan groundingnya itu semakin kecil ya, supaya ketika ada sambaran petir atau tegangan sirine yang tinggi, itu tegangan bisa langsung diteruskan ke ground. Jadi tahanannya semakin kecil ya. Oke teman-teman, itu adalah contoh pembahasan kita mengenai overvoltage atau kategori atau bagi-bagian overvoltage ya, peralatan power supply atau peralatan lain. Power supply bisa SMPS dan bisa yang linear ya. Lainnya seperti ini, fuse, MOV, surge protector, jadi anti petir ya. Lalu ini yang pakai circuit breaker. Sumbernya overvoltage-nya internal dan eksternal. Jadi overvoltage dianggap gangguan ya, tegangan lebih itu bisa yang otomatis naik ya di atas batas normal ya, yang dapat merusak perangkat dan power supply itu sendiri. Jadi harus diproteksi dengan cara memilih power supply yang tepat untuk sesuai dengan kategori atau lokasi yang tepat. Lalu di power supply juga dilengkapi mempunyai power supply atau proteksi yang sesuai ya, seperti ini ya. Itulah gunanya kita memilih power supply, kelas power supply yang sesuai dengan penempatan atau potensi overvoltage pada lokasi pemakaian ya. Ini contohnya, jangan kita pakai power supply kelas 2 di bagian distribusi panel, nanti kita baru pasang power supply sudah langsung ngejebol. Jadi bukan karena power supply-nya jelek, tetapi karena power supply kita salah memilih ya, salah memilih power supply yang benar kelasnya ya. Jadi kita harus perhatikan kelas power supply untuk lokasi potensi gangguan tegangan berlebih. Oke teman-teman sahabat Mapro, demikian untuk video kita kali ini. Kita ke depan akan bahas mengenai topik lain ya, yang berkaitan masih di bagian power supply. Kemungkinan kita akan beralih nanti ke power supply linear ya, salah satu contoh, atau mungkin kita nanti akan bahas mengenai contoh-contoh atau salah satu contoh
power supply ya, misalnya 12 volt atau 24 volt ya, dan cara kerjanya. Oke, sekian untuk video kali ini teman-teman Smart Mat Pro. Jangan lupa di subscribe, like, dan share supaya nanti untuk video selanjutnya nanti teman-teman sahabat Mat Pro tidak ketinggalan. Terima kasih untuk atensinya. Salam Mat Pro.